Pers rilis penegakan hukum Densus 88 di Provinsi Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Pak Aswin dari Densus 88, yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan media. Hari ini kami akan menyampaikan rilis terkait dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh Densus 88 di Provinsi Lampung, tepatnya kemarin, di mana kemarin dan sehari sebelumnya telah dilakukan upaya penegakan hukum terhadap beberapa tersangka tindak pidana terorisme di Provinsi Lampung. Dan dari target yang dikejar oleh petugas dari Densus, yaitu jumlahnya 6, dilakukan tindakan tegas dan terukur yang mengakibatkan 2 tersangka tindak pidana terorisme meninggal dunia dan 4 orang tersangka lainnya ditangkap. Adapun identitas para tersangka adalah sebagai berikut: atas nama inisial NG alias BA alias SA telah dilakukan tindakan tegas dan terukur sehingga mengakibatkan tersangka meninggal dunia. Kemudian yang kedua, atas nama ZK juga meninggal dunia. Kemudian yang ketiga, atas nama PS alias JA. Yang keempat, atas nama H alias NB. Yang kelima, atas nama AM. Yang keenam, atas nama KI alias AS. Kegiatan ini dilakukan tepatnya di hari Selasa tanggal 11 April pukul 18 di wilayah Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Nah, untuk lebih jelas dan lebih detailnya kami persilakan Pak Kombes Aswin dari Densus 88 untuk memberikan penjelasan lebih detail dan rinci. Terima kasih Jenderal sebelumnya. Rekan-rekan media yang saya hormati, menyambung apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak Karopenmas bahwa Densus 88 telah berhasil mengungkap persembunyian dan menangkap para tersangka pelaku tindak pidana terorisme tersebut mulai dari hari Selasa hingga Rabu 11 hingga 12 April. Operasi berlangsung cukup sukses, walaupun di dalamnya terjadi baku tembak antara tim Densus 88 dan para tersangka tindak pidana terorisme tersebut. 6 dari pelaku yang ditangkap tersebut, 2 diantaranya harus dilumpuhkan atau dilakukan tindakan tegas karena memberikan perlawanan. Dan dari peristiwa tersebut, 1 orang anggota Densus mengalami luka tembak cukup serius, Jenderal, sehingga harus dievakuasi turun dan saat ini sedang dalam penanganan medis yang intensif. Kita bersimpati, Jenderal, dan kita doakan mudah-mudahan anggota ini bisa cepat tertangani, selamat, dan bisa kembali bergabung dengan kita dalam pelaksanaan tugas. Jadi dari 2 hari tersebut diawali dengan penangkapan pertama pada tanggal 11 terhadap tersangka berinisial PS yang sudah disebutkan tadi alias J pada hari Selasa
yang kemudian diikuti dengan penangkapan terhadap saudara N alias BA yang merupakan salah satu pentolan nih Jenderal yang bersangkutan dari kelompok ini ya. Kelompok ini adalah kelompok yang terkait dengan jaringan jamaah Islamiyah yang jika kita flashback kebalik ada penangkapan di tahun 2020 terhadap tersangka atas nama Zulkarnain dan Upi Lawanga yang merupakan DPO 18 tahun yang melakukan tindakan penyelamatan, penyembunyian dan support itu ya kelompok ini nih yang kita bongkar sekarang ini. Kelompok yang kita bongkar sekarang ini adalah merupakan kelompok yang melakukan penyembunyian dari Zulkarnain dan Upi Lawanga dan sebenarnya masih banyak lagi. Nanti bisa kita jelaskan peran masing-masing. Nah, dari kegiatan ini 4 orang berhasil ditangkap dan sekarang sedang dalam pemeriksaan intensif di bawah pengamanan ketat oleh petugas Densus 88. Selain di Mesuji, di Kabupaten Mesuji maksudnya ya, penangkapan juga dilakukan di Kabupaten Pringsewu tadi malam, Jenderal, sampai dengan tadi malam, sehingga keseluruhan jumlahnya ada 6 orang. Dari kegiatan tersebut banyak barang bukti yang disita yang sekarang tergelar di depan foto-fotonya. Nanti mungkin selesai kegiatan bisa kita tunjukkan, Jenderal. Namun di antara barang bukti tersebut yang kita lihat sangat jelas adanya senjata rakitan kaliber besar, kaliber 9 mm, Thompson. Kalau di model yang pabrikan Thompson, tapi itu rakitan tuh Jenderal, sudah dirakit. Nah, keterlibatan mereka seperti yang sudah dijelaskan tadi adalah tergabung dengan jaringan jamaah Islamiyah yang sebelumnya terafiliasi dengan kelompoknya Zulkarnain dan Upi Lawanga, dan sejak saat itu N alias BA ini sudah jadi DPO sejak 2015-2016. Ada juga yang menjadi DPO sejak kasus kerusuhan atau konflik di Poso. Nah, saya kira untuk awal demikian Jenderal, nanti secara detail rekan-rekan media bisa bertanya, mungkin kami akan mencoba menjawab dari laporan yang sudah disiapkan oleh penyidik-penyidik Densus dari lapangan. Demikian Jenderal. Ya. Terima kasih Pak Aswin. Jadi tadi udah dijelaskan ya. Biasa rekan-rekan menanyakan dari jaringan teroris mana, telah dijelaskan bahwa ke-6 tersangka tindak pidana teroris yang telah dilakukan penindakan yang mengakibatkan 2 meninggal dunia dan 4 telah ditangkap merupakan jaringan terorisme JI Lampung. Kemudian di depan saya ini adalah nanti kami tunjukkan adalah barang-barang bukti yang telah diamankan oleh petugas Densus 88 ya. Ada beberapa senjata api baik laras pendek maupun laras panjang dan juga beberapa senjata tajam. Kemudian tadi sudah dijelaskan bahwa pelaku ini merupakan kelompok JI dan menjadi DPO sejak 2020. Ada yang 2020, ada 2015 ya. Ada 2015 karena memfasilitasi beberapa figur penting DPO JI di Lampung ya, diantaranya Zulkarnain ya. Zulkarnain yang merupakan DPO Bombali 1, Upi Lawanga, DPO di Poso, Ngadri DPO kepemilikan senjata api, Hendra alias Bojel DPO di Poso, dan Iwan Asapa DPO di Poso.